Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita kembali lagi dengan topik itu mengkritisi pernyataan Lenius Kogoya di broadcastnya Deddy Corbuzier. Nah, teman-teman, sebelum kita mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Lenius Kogoya di broadcastnya Deddy Corbuzier, atas wawancara Deddy Corbuzier, teman-teman, mari kita simak dulu dia punya videonya. Silakan ikuti. Saya pantau dengan saya ini kan kepala suku Tanah Papua, 6 provinsi saya kepala sukunya, dan itu anggaran itu harus saya yang tanda tangan. Oke. Ini saya pribadi, saya mau jelaskan ada pengalaman. Ya. Ini bukan cerita orang ya. Ya. Saya sendiri alami ya. Anggaran 2% tadi untuk lembaga masyarakat adat itu di Papua rata-rata tidak ada dianggarkan. Tetapi laporan masuk ke Mendagri itu ada penggunaan dana, padahal di dalam anggaran keluarkan Menteri Dalam Negeri itu nama anggaran lembaga masyarakat adat. Ada. Tapi di lapangan sana tidak pernah terima kepala suku. Jadi uangnya tidak pernah diterima. Berarti berhenti di satu tempat. Nggak tahu di mana, oknumnya di mana mereka berhenti uangnya gitu. Jadi itu benar, Bang? Sangat benar, saya punya bukti. Dan laporan saya terima dari Mendagri. Wah, ini bisa jadi masalah dong. Masalah. Karena akhirnya masyarakat yang ada di marah, masyarakat yang ada di Papua marah dong pasti dong. Termasuk kemarin orang tua dari Boveningun datang, dia bilang kami tidak tahu OSUS, tidak pernah terima uang OSUS. Itu wajar terjadi karena itu undang-undang OSUS saja yang kita laksanakan. Jadi itu beneran terjadi? Benar, saya ada semua, ada laporannya. Saya ada. Ya teman-teman, tentunya teman-teman sudah ikuti video pendek yang disampaikan oleh Pak Lenius Kogoya. Itu satu hal yang mestinya harus kita kritisi, itu adalah hal penting yang kita harus kritisi, itu adalah ketika si Lenius ini bilang bahwa dia itu kepala suku Papua lah, kepala suku mewakili 7 ke 6 provinsi lah segala macam. Ini kan kekeliruan dan ini pernyataan yang sangat menyesatkan dan tapi juga menipu publik, karena pertama itu ketika kita bicara tentang kepala suku itu di Papua sendiri lebih dari 300 suku dan setiap suku itu mempunyai kepala sukunya masing-masing, atau orang yang dituakan atau orang yang dituakan atau orang yang ditokohkan. Sehingga Lenius juga kemudian itu tidak bisa mengklaim seperti begitu. Dan setiap suku itu memiliki otoritasnya masing-masing, memiliki independensi masing-masing, dan satu suku terhadap suku yang lain itu tidak pernah itu ada intervensi atau apapun istilah dan segala macam. Bahkan sampai dengan misalnya batas-batasan penghormatan terhadap tanah wilayah adat, atau misalnya pepohonan atau alam raya dan segala macam satuan kehidupan. Di situ itu batasan sangat jelas. Jadi kemudian tidak ada itu klaim satu suku kemudian dia membawai suku-suku yang lain. Itu sangat tidak benar. Yang berikut itu sekarang kita lihat lagi misalnya. Dalam kehidupan orang Papua itu, dalam kebudayaan orang Papua, setiap masyarakat adat itu pasti akan menghormati nilai-nilai dan kebudayaan mereka. Jadi hal-hal yang merugikan kebudayaan atau memberikan ancaman terhadap kebudayaan mereka atau keberlangsungan hidup mereka itu pasti mereka akan jauh. Nah, dalam semangat itu kita bisa lihat bahwa yang namanya tentara Indonesia itu di dalam perspektif masyarakat adat Papua itu hampir sama juga dalam perspektif misalnya hak asasi manusia, bahwa aktor penjahat kemanusiaan di tanah Papua itu adalah state actor, aktor negara. Nah, aktor negara itu alatnya itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan bersenjata, yaitu tentara dan polisi. Bisa juga lahir karena kebijakan secara sistematis. Nah, kalau sudah seperti begitu, maka bagaimana seorang Lenius Kogoya kemudian itu dia menjadi anggota TNI, tapi kemudian dia mengklaim kalau dia itu kepala suku misalnya. Itu hal yang sangat kacau, karena begitu dia memilih untuk menjadi anggota TNI, itu dengan sendirinya itu status dia sebagai masyarakat adat itu juga kemudian hilang.
Karena dia justru memilih itu menjadi bagian dari aktor penjahat kemanusiaan. Jadi Lenius itu bukan apa-apa dalam perspektif masyarakat adat Papua. Kalau Lenius tahu adat, misalnya itu dia pasti akan menyadari bahwa, dan dia akan selalu bilang kalau, oh saya bukan lagi misalnya masyarakat, saya bukan lagi masyarakat adat Papua, atau saya bukan lagi mengklaim diri sebagai tokoh adat ini atau kepala suku ini dan segala macam, karena dia justru membawa dirinya menjadi bagian dari aktor penjahat kemanusiaan, yaitu bergabung dengan anggota TNI. Ini hal-hal yang penting untuk kita kritisi, dan semoga Lenius juga mendengar video ini dan menyatakan permohonan maaf terhadap masyarakat adat yang selama ini dia mengklaim dirinya sebagai tokoh adat lah atau kepala suku lah segala macam, supaya dia menyadari diri bahwa dia sudah menjadi bagian aktor dari penjahat kemanusiaan. Itu sangat penting sekali. Nah, sementara kalau hal yang lain, misalnya dia bicara tentang anggaran otsus dan pelaksanaan pemerintahan segala macam, itu padahal kalau dalam pemahaman konstitusi Indonesia, konstitusi negara di mana-mana itu masyarakat adat ini kan mereka bukan lembaga pengguna anggaran negara begitu, tapi mereka itu hanya lebih kepada mendapat manfaat daripada kebijakan negara, atau mereka itu target dari pembangunan negara. Mereka bukan orang yang menentukan anggaran atau misalnya menandatangani sebuah pelaksanaan anggaran atau penganggaran dan segala macam. Jadi ini pernyataan yang juga sebenarnya ini sangat tidak edukatif sama sekali, karena dengan mengklaim dirinya seakan-akan dia itu adalah pengguna anggaran, dia itu adalah pemerintah yang menggunakan anggaran, kemudian mendistribusikan anggaran itu kepada rakyat begitu. Padahal bagaimanapun Lenius itu hanya sebagai, tapi sekarang dia bukan lagi sebagai kepala suku. Kalau misalnya itu kepala suku atau pimpinan rakyat dan segala macam, itu mereka hanya mendapatkan asas manfaat daripada tujuan pembangunan negara. Dan yang melaksanakan pembangunan negara itu selalu adalah pemerintah, karena pemerintah itu kemudian di dalam konstitusi itu mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan program berdasarkan anggaran yang dimiliki, karena mereka juga pelaksana anggaran atau pengguna anggaran. Demikian video singkat. Mari kita selalu mengkritisi hal-hal yang sebenarnya ini justru akan merugikan rakyat Papua. Apalagi mengklaim diri sebagai kepala suku yang mewakili semua suku, karena suku-suku di Papua itu tidak ada satu suku itu mendominasi suku lain, atau satu suku itu di atas dari suku-suku lain misalnya, tapi semua suku itu adalah sama, mereka punya independensi masing-masing, mereka punya otoritas masing-masing, mereka punya haknya masing-masing, mereka punya batasan-batasan wilayah masing-masing, dan tapi semua itu adalah bagaimana sama-sama menjaga nilai. Karena itu kemudian misalnya lembaga adat itu dibentuk, itu hanya dalam semangat bagaimana suku-suku itu kemudian itu bisa dikoordinasikan bersama, maka lahirlah sebuah lembaga yang namanya itu lembaga adat, atau yang kita kenal dengan Dewan Adat Papua. Jadi Dewan Adat Papua itu sebenarnya itu tugasnya itu adalah bagaimana mengkoordinasikan semua suku-suku dan kemudian memastikan bahwa setiap suku itu bisa kemudian menggali dan mendalami nilai-nilai mereka, kemudian persatuan mereka, atau misalnya semangat yang sudah tercermin di dalam bagaimana perawatan nilai sampai baik itu manusia, alam maupun segala mahakarya. Demikian dari saya, salam sehat, mari terus bersuara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.